sahabat PFN, bertemu kembali pada podcast cerita di balik layar PFN bersama saya Raka Kakak Praditya, supported by Fitur Indonesia. Dan kali ini saya kedatangan apa ya bilangnya, anak produksian nggak tuh. Dan kemarin sempat menjadi director film juga, keren banget ya. Gitu dari cerita-ceritanya. Untuk cerita detailnya nanti dia akan ngobrol sendiri juga, ngejelasin apa aja sih yang sudah dikerjakan di PFN. Boleh minta tepuk tangan untuk Dean. Udah siap banget kayak kamu, udah dandan, udah siap banget kayak podcast ya hari ini ya. Sudah ya. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup enggak lah. Kan nanti mesti di PFN. Oh di PFN. Iya. Ya boleh kalau mau ngobrol-ngobrol lagi enggak sekali enggak apa-apa, boleh kok. Sewa boleh ya? Boleh sewa. Nanti ya. Nanti tanya sewa itu nanti di akhir ya, biar aku bisa promosiin ruangan ini nanti ya. Oke, Dean boleh perkenalan dulu Dean, ke tengah ya Dean. Halo semuanya, perkenalkan aku Dean dari intern expert team divisi produksi dan aku dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya, kamu betul. Bareng bersama Rian, Berlin, Jessica, Halimah, Diba, siapa lagi? Rania. Ya betul. Bertujuh. Dan kamu kalau kemarin Rian fokusnya jadi editor IFF, lalu Berlin jadi sosial media spesialis. Kalau kamu jadi? Aku jadi apa aja? Apa ya? Jadi apa? Jadi support system. Jadi support system ya semuanya lah ya. Semuanya. Tapi banyak terlibat adalah banyak di expert team ya atau di produksiannya. Di produksinya betul. Terus magang di sini kamu juga buat video gitu nggak? Kayak kalau Rian kan jadi editor, edit sinematik segala macam. Berlin kemarin ngedit konten teater. Kamu bikin apa? Kalau aku lebih ke ini sih Mas, lebih ke apa namanya? Storyboard gitu. Jadi apa ya namanya, kreatifnya gitu kali ya, bukan di produksi yang syuting dan sebagainya kayak gitunya. Jadi kamu sebenarnya lebih baik di belakang layarnya dan segala macam. Terus kalau kemarin mereka magang nih, aku nanya kan mereka magang kemarin masuk sebelum sini kan seleksinya adalah kalian mereka bikin video dan segala macam. Kamu juga bikin video nggak? Iya, itu karena syarat administrasi gitu kan Mas. Syarat administrasi untuk magang di PFN adalah bikin video. Iya betul. Kalau kamu bikin video apa kemarin? Aku kemarin bikin video ini. Jadi sebenarnya itu kan ada ini ya Mas, kayak penawaran gitu kan, penawaran ke mahasiswanya gitu, siapa yang mau di PFN itu. Kebetulan di aku kan ada mata kuliah sinematografi. Nah sinematografi itu tuh ada dari praktisi gitu, diisinya dari dosen praktisi gitu. Dan dosen praktisinya ada Pak Sunu. Ada kan submateri tentang framing gitu Mas. Nah terus tuh tugas dari framing ini, submateri framing ini dibikin disuruh bikin video sequence gitu. 10 detik, aslinya 10 detik. Nah, cuma karena pas itu ada kendala apa, lupa nggak tahu. Terus? Aku nggak submit itu, nggak bikin. Ya, padahal cuma 10 detik ya. Padahal cuma 10 detik, betul. Aku nggak bikin, terus habis itu karena ada penawaran ini yang magang di PFN dan ternyata syarat administrasinya itu video sequence itu. Jadi aku disuruh bikin video itu 20 detik. Jadi punishmentnya adalah bikin lebih banyak, lebih lama. Lebih lama 20 detik itu. Nah, sedangkan kan itu dibilanginnya satu hari malamnya jam 10-an gitulah Mas. Itu suruh ngirimin bikin video itu yang 20 detik itu. Nah, terus aku tanya yang apa namanya? Durasi fixnya gitu. Berapa segala macam. Berapanya. Itu dibalasnya tuh jam 8 pagi Mas. 8 pagi kalau nggak salah. Sama Pak Sununya dibalasnya? Bukan sama dosen. Sama dosen yang lainnya. Betul. Jam 8 pagi gitu, jam 8 lebih kalau nggak salah. Terus itu deadline-nya cuma sampai jam 10. Waktu itu kamu punya waktu 2 jam lah untuk bikin video. Terus aku kan ngeblank banget ya Mas, nggak ada pikiran apa-apa tuh aku bikin video apa gitu. Terus pas itu juga aku mau kuliah. Aku mau kuliah, akhirnya karena aku udah ngomong aku ada kuliah gitu, terus kata dosennya tuh ya belajar manage waktunya ya Mbak gitu. Waduh, ayo lo udah kalimat-kalimat ultimatum keluar ya. Betul. Terus habis itu apa yang biar aku tetap berangkat kuliah di tepat waktu kayak gitu, tapi si videonya jadi gitu. Ya. Terus akhirnya aku bikin video kayak day in my life gitu ya. Get ready gitu ya. Ya betul, berangkat kuliah gitu. Udah 20 menit 20 detik itu 20 menit lama. Jadi dari rumah banget sampai kampus kalau lagi 20 menit ya. Itu jadi 20 detik itu terus aku submit
aku kirim ke dosen sih gitu. Terus habis itu baru yang ngelengkapin administrasi lainnya gitu. Oke, dan akhirnya lolos lah dan diterima di PFN. Lalu kamu banyak pembantu di expert tape atau produksinya, bagian tadi storyboard dan segala macam. Tapi katanya di sini juga kamu pernah punya pengalaman jadi kameramen. Sejak kapan tertarik sama industri produksi film dan konten ini? Sebenarnya kalau tertariknya itu dari ini sih Mas. Kan dulu kan kalau film yang di Trans 7 gitu-gitu. Yang ada di balik layarnya gitu kan. Oke. Broadcasting gitu ya kalau nggak salah ya. Yang kameramen. Oke, ya. Terus? Aku lupa ingat juga sebenarnya. Iya, itu namanya apa ya? Kayak gitu pokoknya. Facebooker kalau nggak salah ya. Facebooker bukan Facebooker komedi lawak gitu ya? Iya, tapi kan itu ada ini kan kamera yang nyorot ke belakangnya gitu loh Mas, yang kru-krunya itu. Nah, sebenarnya aku tertarik di situnya. Jadi aku dari kecil tuh sebenarnya aku pengen deh kerja di Trans 7 gitu. Pengen kerja di stasiun TV akhirnya. Iya, betul, gitu. stasiun Terus TV gitu. Akhirnya belajar kamera? Enggak, terus habis itu baru yang ada planning kan Mas, mau sekolah di mana ya biar yang mau pelajari tentang itu gitu. Terus dulu pas SMK aku ambil daftar di ini apa namanya? Multimedia gitu ya, multimedia. Tapi karena kayaknya belum rezekinya juga gitu, akhirnya jadinya di SMA, nggak jadi di SMK. Nggak jadi SMK, gitu. Ya, tetap betul. di SMA. Ya, terus habis itu udah kan Mas, karena aku mikirnya wah kayaknya emang belum rezeki aku di bidang ini deh gitu kan. Terus akhirnya aku bikin planning baru tuh. Karena aku SMA-nya di IPA, jadi aku pengen yang masih sejalur gitu kan Mas. Aku ambil arsitek. Wah, oke. Tiba-tiba jadi arsitek ya. Dari stasiun TV ke arsitek. Bisa. Oke, terus udah lulus sekolah karena pas itu kuliah aku udah daftar sebenarnya. Aku malas buat tes kayak gitu kan Mas. Jadi aku submit daftar kuliahnya itu di universitas yang emang jurusannya itu nggak perlu tes. Oh, oke. Jadi cuma rapot-rapot doang gitu. Oh, emang malas anaknya ikut betul, tes gitu, malas ya. Iya. Terus akhirnya aku karena di arsitek itu, aku sebenarnya udah di arsitek, udah keterima nih di universitas ini gitu. Nah, cuma karena memang belum rezekinya lagi gitu. Banyak ya belum rezekinya banyak ya ternyata betul. Ya Dean ya. Belum rezekinya, terus habis itu nggak tahu lagi kan mau kuliah di mana, mau ambil apa kayak gitu. Terus nggak tahu kenapa aku ambil sastra Inggris. Kayak tiba-tiba random, mungkin betul. Kamu lagi tidur terus kepikiran kayak aku sastra Inggris aja gitu. Sastra Inggris aja deh gitu kan. Karena yang nggak ada matematika, yang nggak ada ini gitu. Oh emang tadi konsepnya masih konsisten, males itu masih ada terus ya. masih ada, betul. Jadi sastra Inggris. Kamu rumah di mana sih? Aku rumah aslinya Brebes Mas. Oke, berarti ke Semarang pindah ngekos lah kalau gitu ya. Oke, akhirnya tercetuslah kamu kuliah sastra Inggris. Iya, kuliah sastra Inggris. Nah, terus tadi dibilang punya pengalaman di kameramen. Iya. Akhirnya pas masuk kuliah mulai menggeluti mungkin ikut UKM kah atau apa? Ini sih Mas, masih lanjutan dari tadi ya Mas. Iya, lanjutin nah, di sastra Inggris, Inggris itu ternyata jauh dari ekspektasi aku. Ternyata di situ ada yang tadi aku bilang ada mata kuliah sinematografi. Nah, rezeki kamu nih berarti iya, betul. Aku mikirnya kayaknya emang masih dikasih jalan nih, gitu kan Mas. Masih ada harapannya gitu ya. Kayak masih dikasih jalan buat ke situ gitu. Terus aku mulai ikut apa sih namanya itu? Kayak join krunya sinematografi tahun kemarin gitu, kakak tingkat gitu. Ya, nah kemudian dan pas itu dari kakak tingkat itu lagi open kru buat yang kameramen. Nah, terus karena aku suka aja. Tapi sekedar suka belum bisa berarti ya? Iya, betul. Sekedar suka aja sekedar pokoknya. Suka, ya betul. Pokoknya aku ikut lah gitu. Iya, terus aku inilah ke kakak tingkat itu. Aku mau deh di sini gitu. Terus habis itu udah langsung eksekusi pas itu. Diajarin dan segala macam. Akhirnya belajar lah kamera tadi baru di itu tadi berarti ya? Iya. Sebelumnya paling kayak yang pegang yang biasa kan Mas, belum yang kayak setting-settingnya dan sebagainya kayak gitu. Tiba-tiba udah tinggal pakai gitu ya. Jadi tinggal syuting deh gitu ya. Terus yang pas itu baru tuh yang belajar tentang setting dan sebagainya gitu. Terus juga karena kemarin jadi second kamera juga. Gitu. Jadi kan enggak terlalu ini kan Mas, enggak terlalu inti lah ya. Banyak betul. Setnya gitu. Terus juga masih yang
kita ngikut-ngikut aja lah gitu kan, masih belum tahu nih sebenarnya harus kayak gimana gitu. Terus mulai dari situ akhirnya keinginan buat diproduksi kayak gitu tuh aku lebih makin tinggi. Iya betul, makin tinggi. Makin tertantang gitu makin setelah tertantang. coba ternyata seru nih, ternyata asik betul. deh. Jadi mulailah makin senang lah dengan produksian. Tapi sempat takut, maksudnya kan gini. Kamu kan jauh ini adalah kru ya, dalam artian tidak formal ya gitu ya. Terus tiba-tiba magang di PFN jadi kerja kan ya. Kalau kita bilang kerja kan beda ya bayangannya dengan kuliah gitu ya. Walaupun project. Pernah punya ketakutan gak? Maksudnya kayak takut gak catch up bareng teman-teman yang lain. Takut gak bisa ngikutin, takut kayak gitu-gitu. Pernah? Takut ya mas. Takut pasti kan karena bertemu orang baru gitu. Terus juga kita harus beradaptasi gitu. Soalnya aku orangnya gak enakan kayak gitu. Jadi takut apa yang menurut aku baik gitu, menurut aku nggak apa-apa, ternyata buat orang tuh nyinggung apa gimana gitu kan mas gitu. Jadi aku agak berhati-hati gitu. Terus tantangannya ya itu sih karena di sini aku emang basicnya bukan di sini gitu kan mas. Karena kamu sastra tadi ya. Iya sebenarnya betul ya. Sastra gitu. Terus di sini kan turun ke lapangannya dilibatkan gitu. langsung ya iya, kita betul. ya, dari mulai produksi sampai pasca produksinya gitu ya. Kamu terlibat tadi kayak mungkin menurutmu aku tidak punya basic yang cukup segala macam, jadi kamu banyak ragu-ragunya sebenarnya ya. Tapi ya setelah jalanin 5 bulan ini enjoy dong. Enjoy. Banyak explore dong berarti dong. Insya Allah. Terus paling suka part mana? Setelah kamu tadi bilang juga pernah bikin storyboard dan segala macam. Dari mulai praproduksi, produksi sampai post pro. Paling suka part yang mana? Aduh, paling suka ya. Paling maksudnya kayak kalau diminta melakukan itu tuh kamu kayak paling oke, enjoy aja gitu. Ya udah gitu ya. Aku boleh 2. Boleh. Milih dia ngajuin tuh 2 ya. Terus yang mana? Aku di pra sama produksinya sih. Pra dan produksinya. Ya, pra dan post pro-nya kenapa gak suka? Ya kan? Karena 2 aku tanyanya kenapa post pro-nya gak suka? Ayo. Karena kalau post pro kan lebih ke editing dan sebagainya kayak gitu. Distribusi dan segala macam. Iya gitu. Jadi kalau buat editingnya aku kurang gitu. Tapi kalau buat yang misal submit kayak gitu, itu aku misal submit ke festival film dan sebagainya gitu, aku masih oke gitu. Tapi kamu lebih senang menjadi thinker kali, menjadi planner lah ya, memplanning dan segala macam, terus ikut produksian lebih senang kayak gitu-gitunya ya, berarti ya. Iyanya kayak ragu gitu. Lebih ke itu sih mas, karena kan di sini aku juga ngerjainnya itu terus gitu kan, jadi aku lebih ada pikiran di situ gitu, ada rasa kayaknya masih bisa nih kalau di sini gitu. Apa hal yang kamu lakuin baru banget itu di PFN? Bikin storyboard tadi. Bikin storyboard. Semuanya sih mas. Semuanya. Setting ini, ruang podcast gitu. Aku masih ingat pertama kali kamu buka kamera ini aja gak bisa. Betul. Karena aku baru tahu tuh kayak gitu kan. Biasanya cuma lihat aja gitu. Berarti semuanya justru memang hal baru buat kamu. Iya betul. Dan yang paling akhirnya kayak, keren juga ya gue udah bisa kayak gini. Itu pas bikin apa mungkin atau pas ngapain? Aku pas bikin project kemarin. Yang di sini tertulis bahwa kamu akhirnya menjadi director film pendek. Iya. Wis, keren banget loh. Boleh minta kali tepuk tangannya dong buat dia. Setelah menjadi director, sesuai nggak dengan ekspektasi kamu? Pasti kan kamu mungkin udah riset dulu jadi director tuh ngapain, terus tugasnya apa? Sesuai nggak dengan kejadian kemarin yang sudah kamu alami lah? Sesuai nggak? Aku sesuai tapi masih shock. Masih shock karena kemarin dia sudah tidak ada suaranya, matanya sayu gitu ya, karena mungkin banyak proyeknya yang lain juga. Tapi enjoy kan jadi director. Belajar hal apa kemarin menjadi director kemarin? Ini sih kemarin maksudnya nggak terlalu shock karena aku ikut syuting juga sebelumnya, syuting kompro gitu kan. Gitu. Jadi aku terlibat juga di pembuatan breakdown gitu ya. Gitu. Terus ada gimana cara nyusun itu semua gitu kan. Gitu dalam breakdown dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi
aku rasa dalam menjalankan itunya aku masih oke gitu. Tapi aku baru tahu kalau misalnya ternyata bikin breakdown kayak gitu tuh yang bikin sutradaranya gitu, direkturnya gitu. Jadi harus bikin tuh ya dari kosite tadi dan segala macam storyboardnya. Kan aku tahunya kalau director kan cuma ngarahin aja ya Mas. Ngarahin tukang parkir juga ngarahin aja tuh. Aku lihat tukang parkir director juga berarti dong. Nyata enggak ya ternyata tugasnya adalah banyak banget. Paling berat justru sebenarnya ya karena harus sesuai ekspektasi. Iya. Karena apa ya kalian pionir utamanya kan dimana semua yang bawah akan ngikutin apa yang kamu bilang. Iya dong. Betul. Kemarin akhirnya merasakan itu ya. Kalian semua ngikutin kata-kataku ya gitu ya. Enggak kayak gitu ya? Juga. Enggak ya. Gitu. Lebih ke senioritas kayak gitu kayaknya. Kan tadi ya kan boleh karena memang jabatannya director. Berarti kan kamu punya hak dan memang sesuai gitu loh. Ya kan sesuai porsinya Mas. Sesuai porsinya. Sesuai. Apalagi kamu orangnya gak enakan tadi sebenarnya ya. Betul. Terus proyeknya film pendek tadi sebenarnya kenapa bikin film pendek itu kan kemarin Rian udah jelasin dari sisi singkat lah dasar. Aku pengen tahu dari sisi sutradaranya nih atau direkturnya. Sebenarnya film pendek itu kita buat karena ini yang pertama tugas akhir kita magang. Oke, ya Rian kemarin menyampaikan tuh. Iya itu. Terus juga karena pas itu ada festival film gitu. Jadi ada dari PFN-nya juga dari mentor kita juga itu ngarahin buat bikin film aja ini gitu. Karena ya sekalian nih biar jadi biar sekali dayung dua pulau terlampaui lah gitu ya. Betul kayak gitu. Terus akhirnya kita bikin yang film pendek ini. Ceritain dikit detail dong, spill dikit Kak. Filmnya tentang apa sih kemarin akhirnya buatnya? Boleh dong di-spill sedikit kan. Aku kemarin tanya sama Rian, katanya di mana belum ada nih Mas, belum dipublish karena masih festivalan. Tapi aku pengen tahu kemarin bikin project film apa sih sebenarnya? Kalau singkatnya itu sebenarnya tentang budaya kali ya Mas ya. Budaya yang memang dari zaman dahulu gitu sampai zaman sekarang itu masih diyakini sama masyarakat Indonesia gitu. Khususnya buat masyarakat yang memang mempercayai tentang adanya ilmu hitam kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi filmnya itu tentang menggambarkan tentang ini ya implementasi. Kayak skripsian nih tiba-tiba implementasi. Itu ya penggunaan ilmu hitam itu gitu ya dibuat apa sih namanya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan gitu yang mungkin orangnya tuh emang bener-bener udah kalut banget gitu loh Mas. Sudah tertekan segala macam. Jadi akhirnya opsi terakhirnya itu menggunakan ilmu hitam itu buat balas dendam lah, buat meluapkan emosi gitu ya. Agak horor ya memang kamu buatnya ya. Horor, thriller juga, pembunuhan juga enggak? Ada. Nanti coming soon. Nanti coming soon. Jadi di-spill sampai situ aja bolehnya. Oke. Nanti aku tunggu ya karyamu nanti. Sebenarnya aku udah nonton gitu. Teman-teman kan belum nonton ya. Gitu ya. Teman-teman belum nonton. Terus Dian, hampir 5 bulan. Tadi kamu udah mulai jadi kru podcast juga, lalu bikin film, lalu bikin ikutan nge-breakdown project, bikin storyboard segala macam. Top 3 pengalaman kamu yang paling berkesan dan mungkin kamu tidak akan pernah lupa. Pertama, dari 3 dulu ya? Terserah boleh, mau dari 3 mau dari 2 terserah deh. Terserah Dian aja, aku mah ikut aja. Dari 3 dulu deh. Oke, dari 3 dulu ya. Itu setting ruang podcast. Setting ruang podcast karena kenapa setting ruang podcast berkesan? Iya berkesan karena speechless. Speechless ternyata repot dan ternyata alat-alatnya keren banget. Keren banget gitu. Itulah. Itu PFN gitu podcast ya. Iya, karena dan Fitu Indonesia ini memang kita menghadirkan alat-alat yang canggih gitu ya. Betul proper gitu ya. Proper gitu. Banget. Oke. Soalnya kalau di Unimus itu sebenarnya ada Mas. Ada ruang podcast kayak gitu. Tuh aku ingat banget kemarin itu ada salah satu organisasi mahasiswa gitulah yang mau pakai ruang podcast itu gitu. Tapi kan kita kan ada grup ini Mas, kami kan ada grup lingkar kayak gitu. Grup lingkar Ormawa kayak gitu. Nah, terus yang mau pakai ruang podcastnya itu pada tanya, "Ini ada enggak sih? Aku mau tanya dong, ini ada enggak ya yang bisa ngoperasiin alat yang ada di podcast kayak gitu?" Karena mereka cuma tahu ruang podcast kayak gini tapi nggak tahu alat-alatnya kayak gimana ya. gitu cara ngoperasinya kayak gimana gitu. Jadi aku itu jadi salah satu momen yang paling
bikin aku speechless ya karena di sini jadi tahu gitu ternyata cara ngoperasinya kayak gini gitu. Terus kedua? Yang kedua syuting kompro. Syuting kompro. Kenapa berkesan? Berkesan karena di situ aku langsung terlibat langsung di pembuatan kompronya gitu kan mas, videonya gitu, yang mana kalau sebelumnya itu kan kayak yang tadi aku bilang aku lebih ke storyboard gitu kan gitu, dan di situ aku benar-benar merealisasikan gitu. Aku lihat proses perealisasian dari storyboard itu gitu. Gitu. Itu terus, sih. Terus yang satunya itu syuting film sendiri. Oh, syuting film sendiri. Keren banget ngomongnya syuting film sendiri. Enggak apa-apa, boleh. Sekarang udah bisa kayak gitu ya. Oh, sekarang udah boleh kayak gitu ya. Kalau kemarin cuma lihat-lihat doang. Oke, enggak apa, berarti kan akhirnya kamu di PFN berkarya lah gitu ya. Dibantu dengan teman-teman yang lain, dibantu sama PFN juga. Akhirnya mungkin sebuah punya karya keren loh di umur kamu yang baru ini. Semoga nanti kamu kedepannya tetap bisa bikin karya-karya yang lain ya. Jangan cuma ini aja ya. Dan kamu tetap mau menggeluti bidang ini kah, atau kamu kira-kira ya aku balik lagi deh ke sastra Inggris aja, atau kamu ternyata sudah suka dengan ini makin ngebet pengen di sini? Aku kalau buat saat ini aku suka di bidang ini gitu, tapi dan mungkin aku buat tetap bakal belajar tentang hal ini, bidang ini gitu ya, betul. Tentang industri ini gitu, karena kalau buat di sininya gitu. Mungkin di PFN sih sebenarnya gitu ya. Next time gitu. Tapi ya maksudnya di industri media, industri kreatif, audiovisual memang ternyata mungkin kamu suka dan enjoy. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin kamu akan menggeluti bidang ini ataupun kamu dapat tawaran di bidang yang lain sebenarnya. Yang paling dikangenin setelah 5 bulan, terus bulan ini adalah bulan terakhir kamu sama seperti Rania, Berlin, semua, Halimah, Jessica, siapa lagi? Diba, Rian, yang bakal dikangenin dari PFN? Yang dikangenin itu yang paling utama sih suasana sama orang-orangnya. Suasana di kota santri. Suasana sama orang-orangnya gitu. Suasana dan orang-orangnya, kenapa suasananya horor? Bukan, karena di sini kan bener-bener ngerasain atmosfer bekerja, kekeluargaan gitu mas, di sebuah pekerjaan gitu yang mana kan doktrin orang-orang nih gitu. Iya, jadi gitu. Kerja tuh keras lah. Iya betul kayak gitu kan. Jangan keluarga, jangan apa-apa. Iya gitu karena enggak gitu ya. Karena kan sebelumnya aku magang juga dan di tempat magang itu tuh aku belum mendapatkan skill atau pengalaman lebih di yang dunia kerja yang bener-bener dunia kerja gitu mas, kayak gitu. Jadi di sini aku bener-bener belajar tentang itu gitu. Bener-bener bekerja lah ya kita bilangnya ya. Kamu diterjunkan langsung dan segala macam, itu yang bakal kamu kangenin ya. Iya. Dan orang-orangnya yang baik hati, lucu, dermawan, tidak sombong, rajin menabung. Seperti aku kan? Iya betul. Iya itu aku. Terutama. Nggak ikhlas banget ngomongnya kamu kayak aku lihat-lihat ya. Terutama ya. Terus dia yang terakhir, pelajaran terbesar selama magang dan jadi bagian dari tim produksi. Pesan-pesan buat mungkin teman-teman PFN, sahabat PFN yang mungkin banyak banget yang nanya magang di PFN seperti apa, terus rasanya kayak gimana, mungkin boleh pesan-pesan atau tips and trick kalau di PFN magang harus apa sih? Tips and trick ya. Tips and trick. Apa ya tips and trick? Atau pesan-pesannya deh harus ngapain teman-teman gitu-gitu. Di PFN-nya ya? Apa di spesifik? Terserah, di itu? Boleh di expert boleh, mau general boleh. Kalau dari aku buat teman-teman yang mau magang di PFN gitu, terus khususnya buat di divisi produksinya gitu, di expert team, itu bisa mulai asah skillnya gitu. Terus juga seenggaknya punya skill-skill dasar gitulah biar gak kayak aku yang gak kaget banget gitu ya. Kaget banget ya, betul-betul. Ya, walaupun diajarin nanti. Diajarin gitu sampai ya alhamdulillah sekarang udah mulai bisa kayak udah gitu. punya film sendiri kan. Udah. Balik lagi film sendiri lagi. Balik lagi ke film sendiri ya. Terus sesuaian sama minat dan bakat gitu ya. Bakat dari diri kalian masing-masing kayak gitu. Jangan sampai kalian datang ke sini gitu cuma duduk nunggu dikasih kerjaan habis itu pulang kayak gitu. Tapi kan di sini juga belajar juga gitu. Jangan malu buat tanya-tanya gitu karena di sini orang-orangnya gitu, mentor-mentornya juga
ramah-ramah semua gitu, bisa ditanyain semua hal gitu. Jadi mau belajar apapun gitu bisa lebih bebas, lebih leluasa gitu tanpa adanya tadi ya kekangan yang kayak dunia kerja yang keras, terus senioritas dan sebagainya kayak gitu. Dari aku itu aja sih. Pesannya adalah berarti sesuaikan minat bakat, terus jangan takut untuk explore berarti ya, karena di sini banyak banget kesempatan buat explore, mau belajar segala macam, asalkan mau bertanya berarti ya. Asalkan dirinya mau sebenarnya teman-teman. Jadi kita tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi aku mau ingetin juga nih buat teman-teman bahwa banyak banget penipuan gitu ya mengatasnamakan PFN atas rekrutmen, entah itu karyawan, entah itu magang. Kami itu pokoknya kalau rekrutmen pegawai hanya melalui rekrutmen bersama HVCI. Atau kalau magang itu ada sekarang kita di Magenta BUMN. Jadi selain itu tidak ada. Walaupun Telegram, WhatsApp dan segala macam itu tidak. Atau biasanya kita kampus kerjasama sama dengan kampus. Kayak Unimos kerjasama sama PFN gitu kan ya. Siapa lagi Universitas Indonesia, siapa lagi itu banyak deh pokoknya gitu ya. Selain itu penipuan. Takutnya banyak banget, kemarin sebenarnya banyak yang mengadu bahwa banyak banget lowongan-lowongan PFN tapi suruh setor duit dan segala macam. Kita tidak pernah memungut biaya apapun untuk rekrutmen. Betul ya? Betul kan ya? Tidak ya? Betul. Zero. Gitu. Terima kasih Dian. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di podcast PFN. Terima kasih. Terus terima kasih juga sudah menjadi bagian dari kami PFN selama 5 bulan ini. Sukses buat kuliahnya. Lancar-lancar ke depannya. Dan ini adalah kalimat utama terakhir saya. Ruangan ini disewakan seperti biasa teman-teman gitu ya. Saya tidak berhenti untuk mengingatkan teman-teman semua bahwa ruangan ini disewakan. Bahkan bukan cuma ruangan ini, ruangan lain. Kita punya banyak studio. Kita juga punya beberapa titik lokasi yang bisa teman-teman pakai untuk syuting apa? Syuting film, syuting kompro, syuting apa lagi terserah deh. Pokoknya kita sewakan. Yang penasaran mungkin mau langsung datang ke PFN boleh. Atau hubungi di bawah sini. Ini masih Rian yang edit ya? Mas Rian masih ya, Rian ayo ngedit di sini ya. Dan jangan lupa follow sosial media PFN. Kamu follow nggak? Udah ya. Udah. Sosial media PFN di sini semua. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube PFN, like, comment, and share juga ke teman-teman semua. Semoga kita bisa memberikan konten-konten yang informatif buat teman-teman semua. Terima kasih Dian sekali lagi ya. Terima kasih Mas Raka. Sukses ya. Amin. Kita bertemu di lain kesempatan. Oke, saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat pamit undur diri. Bye-bye.